diwariskan oleh ulama-ulama kita dari zaman salaf sampai ke zaman khalaf, maka terlihat lebih rapi. Jadi beliau meringkas satu kitab sebenarnya namanya Risalah Kusyairiyah, tapi ditambahkan banyak hal di dalamnya. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka qalbu kita, pikiran kita, merendahkan hati ini supaya mampu menerima hakikat-hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Di pertemuan pertama kami menghantarkan tentang Islam, iman, ihsan. Tentu masih ingat sebagiannya. Islam, iman, ihsan. Islam melahirkan ilmu namanya fikih. Dalam fikih itu orang kalau ingin memahami hukum yang zahir, dia punya jalan namanya mazhab. Maka mustahil kalau ada orang hari ini tidak mau bermazhab. Apa yang terjadi jika tidak bermazhab? Maka akan muncul perseteruan panjang bahkan di masjid-masjid, ya. Ada namanya mazhab Syafi'i, ya. Ada mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, masih banyak mazhab-mazhab yang lain, tapi yang bertahan cuma 4 itu, ya. Lalu al-iman. Al-iman itu melahirkan ilmu namanya ilmu tauhid, ilmu aqidah. Nah, ini melahirkan aqidah ahlus sunnah wal jamaah, yang nama ini sering diperdebatkan dan diperebutkan oleh banyak aliran sekarang. Kenapa? Karena Nabi menjamin kulluhum finnar illa firqa wahidah. Semua umatku itu nanti masuk neraka kecuali satu kelompok, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yang ikut aku dan sahabatku. Diterjemahkan dalam bahasa akidah dengan ahlus sunnati wal jamaah. Karena ini diperdebatkan, diperebutkan, banyaklah hari ini orang ngaku ahlus sunnah itu, ya. Dan tolong hati-hati, ahlus sunnah itu juga mempunyai madrasah-madrasah. Disebutlah madrasah Imam Thahawiyah, ada madrasah Imam Asy'ariyah, ada madrasah Imam Al-Maturidiyah. 3 madrasah itu sekarang yang populer cuma 2, Asy'ari, Maturidi. Maka ada orang ingin menyusup ke yang ketiga itu, yang Tahawi. Diambillah teks Imam Tahawi, lalu mereka talbis, mereka manipulasi teksnya sehingga terkesan akidah mereka masuk bagian akidah Imam Tahawi. Akhir banyaklah santri-santri mahasiswa pulang dari beberapa wilayah di Timur Tengah, ya. Ada satu negara yang mengajarkan kitab itu. Pulang-pulang mereka kemudian membatalkan akidah Asy'ariyah Maturidiyah yang kita kenali dengan sifat 20. Ya, pernah belajar ya Bapak Ibu? Masih diajarin nggak di sini? Udah enggak, ya? Atau nggak boleh ngaji itu di sini? Harus ada Pak yang ngaji itu di sini. Ngaji ahlus sunnah yang sahih itu. Kalau enggak nanti diganti ahlus sunnah antum. Nanti berubah istilahnya. Namanya 3 tauhid. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu sudah isinya, kontennya, istilahnya tidak masalah, tapi isinya, definisinya itu bertentangan dengan yang tadi. Dan mereka menyebut inilah yang ahlus sunnah, yang ini tidak ahlus sunnah, yang kita pelajari dari kecil itu. Kita kan belajar ya, Allah wujud, qidam, baqa, itu dibatalkan semua sama mereka, ya. Bahkan yang muda-muda di kalangan mereka, ya nggak jauh lah umurnya dari saya, ada yang tua dikit, ada yang mudaan dikit, mengatakan apa? Pengikut Asy'ariyah sesat. Mereka sudah berani sekarang ngomong begitu di TV-TV-nya, di radio-radionya, di YouTube-YouTube-nya, ya, di sosmed-sosmed mereka mengatakan apa? Aqidah Asy'ariyah sesat. Kalau sudah begitu, apa jadinya umat nanti? Ya, dan sekarang anak-anak muda sudah berani ngomong begitu, ya. Orang-orang yang ingin menjadi orang soleh, lalu mereka mencari kajian, bingung di persimpangan jalan, mereka kemudian membukalah channel-channel YouTube, yang ketemu yang begitu-gitu Pak.
Akhirnya baru beberapa bulan, beberapa tahun ngaji lewat YouTube, lewat TV, channel-channel tersebut, sekarang mereka berani mengatakan bahwa Asy'ariyah sesat. Nggak sadar, efek ngomong begini tuh nggak sadar bahwa yang mengislamkan negeri ini terbanyak itu ulama-ulama yang akidah Ahlussunnah dengan madrasahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wali Songo semuanya Asy'ariyah. Ya, gimana tuh Pak? Kiai-kiai Indonesia rata Asy'ariyah. Yang membangun NU Muhammadiyah Asy'ariyah. Kalau kita bilang Asy'ariyah sesat, berarti pendiri NU Muhammadiyah sesat nggak? Rela nggak? Antum ini, Bapak Ibu ini, ketika imam-imam kita ini disebut sesat oleh mereka, mau diem? Mau diem nggak? Atau kita harus bertindak? Kita harus bertindak dengan cara yang positif. Mereka buat kajian, kita buat kajian. Nggak usah digerebek Pak, nggak usah ya. Mereka buat taklim, kita buat taklim ya. Mereka punya channel YouTube, ya antum harus punya juga. Mereka yang belum kita punya TV ya. Ada satu TV, tapi dulu pernah ada orang Syiah masuk di dalamnya. Akhirnya dituduhlah semuanya Syiah. Udah dibersihin Pak, sekarang udah gak ada Syiahnya, tapi masih kena cap. Itu mungkin ngerti maksud saya ya. Itu tentang akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah ini tidak sempurna jika tidak ada namanya ihsan. Maka Islam, iman, ihsan. Kenapa? Akidah Ahlussunnah itu hanya menteorikan sifat Allah, menghafalkan sifat Allah, Allah wujud qidam baqa. Sedangkan ihsan itu merasakan yang punya sifat, menghadirkan yang punya sifat Allah Ta'ala yang maha mulia, maha sempurna ke dalam diri kita. Allah kan maha dekat, tapi kenapa tidak terasa dalam diri? Ini yang disebut dengan ihsan. Maka Nabi mendefinisikan ihsan apa? Engkau beribadah seakan memandangnya, jika tidak engkau merasa dipandangnya. Kalau udah masuk ke sini, perdebatan hilang. Wah, tadi rame ya. Tadi saya bahas tentang Ahlussunnah, alirannya panas nggak pala tuh? Panas Pak. Emosi kita naik. Emang begitu tabiatnya ilmu akidah itu, bikin kita agak emosian dikit Pak. Tapi membuat kita lebih waras. Tidak sembarangan mengkafirkan orang atau membid'ahkan orang atau menganggap orang syirik. Baik. Semua ilmu ini, Islam, iman, tidak sempurna jika tidak sampai ihsan. Islam tadi wujudnya kita tadi sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Sebelum sholat subuh kita wudhu. Rangkaian sholat itu, siapa yang kita sembah diteorikan dalam ilmu akidah. Bagaimana sebenarnya yang disembah itu? Maka dirasakanlah dengan al-ihsan. Ilmu al-ihsan ini melahirkan suatu sikap para sahabat yang disebut zuhud. Ilmu kezuhudan ini memunculkan satu ilmu yang sekarang orang malu menyebut namanya, yaitu tasawuf. Gitu. Sekarang diganti nama Pak, Tazkiyatun Nufus. Ketika kita buka kitab Hadaiqul Haqaiq, ternyata Tazkiyatun Nufus hanya satu bab di sini. Gak cukup modalnya itu. Karena diri kita tidak hanya nufus, nufus jamak dari nafs, jiwa. Diri kita ini, nah ini tolong dihafalkan, ini pernah saya sampaikan di beberapa tempat juga. Ada yang disebut jasad. Nih, tubuh yang ini, yang kasar ini, yang ada syahwat di dalamnya, ada emosi di dalamnya, ada nafsu di dalamnya. Nafsu bahasa Indonesia ya, tak bukan nafsu bahasa Arab. Jasad ini di dalamnya ada apa? Ada nafs. Apa arti nafs? Jiwa. Nah, jiwa ini dia punya beberapa tingkatan. Ada jiwa yang ammarah, bukan amarah. Amarah suka marah-marah. Kalau ammarah itu ammarah bisu, yang banyak menyuruh kepada keburukan. Itu si jiwa itu. Ya. Dan dia punya karakter yang banyak.
Ya, nanti kalau udah meninggal namanya disebut lawamah, suka mencaci diri sendiri. Maka ditandain orang kalau habis maksiat dia kemudian menyesal, ini namanya lawamah. Benar gak? Berarti dia sudah naik. Kalau ammarah ini mirip psikopat, orang salah tidak merasa salah. Naik lagi mulhamah, kadang soleh kadang tidak soleh. Kalau di masjid semangat sholat sunat, kalau nyampe di rumah hilang semangatnya. Di masjid semangat ngaji, di rumah hilang semangatnya. Kalau ketemu guru, ketemu teman, semangat untuk membangun iman dalam diri. Tapi kalau sudah sendiri, kemudian maksiat pun dilakukan. Ini namanya mulhamah. Kadang terilhami berbuat baik, kadang terilhami buat buruk. Orang ini hanya bisa diangkat menjadi mutmainnah jika dia rajin berzikir dan bimbing oleh ahli zikir. Nggak mungkin sendiri, Pak. Murid aja naik kelas harus ada wali kelasnya, harus ada gurunya. Masa nafs mau naik kelas nggak ada gurunya? Orang-orang kan egois, bilang, saya baca aja, saya ngaji di YouTube aja. Nggak bisa, itu masalah bukan ngaji di YouTube. Itu masalah adakah guide-nya yang akan membimbing kita berpindah dari nafs ke nafs. Jadi nafsu itu artinya apa? Bukan hawa nafsu, tapi gejolak jiwa. Nah, gejolak ini hanya bisa ditenangkan jika dia membaca nama Allah sesering mungkin, berpuasa seteratur mungkin, lalu naiklah dia ke nafs mutmainnah. Orang inilah nanti yang dipanggil di sisi Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Inilah yang disebut mati sebelum mati. Karena ini panggilan nanti kita sekarat, Pak. Tapi jika dia berhasil melawan nafsnya dengan zikrullah, puasa lahir batin, maka dia sudah mati sebelum dirinya mati. Gitu. Ini yang disebut mati pertama. Kematian yang mesti kita lalui. Nah, semoga nih Bapak Ibu yang hadir termasuk yang sudah sedang di tahapan itu atau mengarah ke sana. Di saat orang nggak bangun, kita bangun. Alhamdulillah ya. Siapa yang bangunin kita, Bapak Ibu? Bangun sendiri atau alarm ya? Tapi pernahkah alarm bunyi nggak bangun-bangun? Sering ya. Buktinya bahwa alarm bukanlah yang membangunkan. Yang membangunkan tetap Allah. Karena secara ilmu rohani di surat Az-Zumar dikatakan Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa. Yatawaffal anfus ya. Ada yang digenggam nggak dibalik-balikin, mati namanya, mati yang sebenarnya. Ada yang dilepasin, itu namanya bangun. Berarti kita tiap malam mati, Pak ya. Mau mati enak nggak? Sebelum tidur pakai adab tidur.
Kalau udah tasawuf nanti ninggalin keluarga. Kalau udah tasawuf nanti nggak sholat. Itu yang terbayang oleh orang awam. Kenapa? Nanyanya ke orang awam. Tasawuf ini ilmu spesial. Banyak ustadz-ustadz yang tidak belajar tasawuf, dia awam dalam tasawuf, tapi dia berbicara tasawuf. Kira-kira apa jadinya? Dia pasti jelek-jelekin tasawuf. Jadi kalau Bapak search di Google, di YouTube, lalu ada orang berbicara tasawuf, tidak benar. Itu karena dia awam dalam masalah tasawuf. Ada yang hampir benar, dikira tasawuf itu sesuatu yang berkaitan dengan zikir-zikir. Oke. Tapi ingat, tidak semua zikir-zikiran itu tasawuf. Ya, zikir itu setara dengan tazkiyatun nafs. Dia hanya salah satu bagian dari tasawuf. Hanya salah satu. Karena apa? Karena ada orang berzikir bukan untuk Allah. Ada zikir untuk kesaktian. Ada zikir supaya rezekinya lancar. Ada zikir supaya nggak kebaca oleh KPK, itu banyak tuh ya. Ada zikir supaya pilkada besok kepilih. Yang begini ini itu bukan zikir sufi, bukan zikir tasawuf. Jadi di kesempatan mulia ini saya ingin mengajak kita membaca lebih jernih. Itu bukan tasawuf. Ini saya bawakan kitabnya. Ini kitab tasawuf. Nggak ada Pak ketemu yang dibayangkan orang semua itu. Semua ini adalah ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dalam fikih ada namanya istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Selama ini istighfar nggak Pak? Baca istighfar ya. Tapi dari mana kita tahu kita istighfar karena apa, untuk apa, dan sampai level mana? Itu tahunya pakai kitab ini nanti. Maka Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, beda ilmu fikih dengan ilmu tasawuf itu satu aja. Ilmu fikih mengetahui ibadah sah atau tidak sah, sunnah atau bid'ah, boleh atau tidak boleh. Orang mengira ini ilmu segala-galanya. Akhirnya sekarang anak-anak muda pada doyan ngomong sunnah bid'ah, ya kan? Padahal itu belum semua. Itu baru sepertiga bagian agama kita. Sepertiganya di akidah, sepertiga pelengkapnya, penyempurnanya adalah ilmu tasawuf. Apa kata Imam Ghazali? Menjelaskan hadis ihsan tadi. Jika fikih mengetahui halal haram, boleh tidak boleh, sunnah bid'ah, sah batal, maka ilmu tasawuf ini lebih unik. Ma'rifatur rad wal qabul. Mengetahui amal diterima atau ditolak, ditolak atau diterima. Canggih nggak Pak? Antum bisa detek nih, ini amal saya diterima apa enggak, itu bisa ketahuan Pak di dunia. Kan selama ini orang bilang hanya Allah yang tahu. Enggak, kita bisa tahu. Ada indikatornya. Ada indikatornya. Ini sebagai contoh. Pengikut Imam Ghazali tapi udah belakangan, namanya Al-Imam Al-Kattani. Ya, dalam kitab beliau mengatakan Dairatul Kaun, ya. Apa kata beliau? Ciri paling sederhana ibadah orang tidak diterima, contohnya sholat. Habis sholat langsung kabur Pak. Ini ciri-ciri sholatnya dilempar langsung sama dia. Pernah nggak ngeliat? Atau kita merasakan itu? Diusut, coba diingat-ingat. Kenapa saya buru-buru habis sholat bergerak ke arah lain, ke dunia? Karena di dalam sholat kita sudah ngancang-ngancang mau jalan kemana, mau ke arah mana. Sholat begitu diterima nggak? Dalam surat Taha ayat 14 Allah berfirman, aqimis salata lidzikri. Dirikan salat untuk mengingatku, menyebutku. Ini kita salat, kita ingat jalan keluar masjid. Nah, nanti aku kalau keluar lewat sini, ntar pernah begitu? Jujur aja Pak, nggak apa-apa kok. Ya sama kok kita. Saya juga pernah begitu. Ya. Emang begitu, itu syaitan kerja Pak. Apa kata syaitan dalam hadis yang sahih? Jika seseorang sholat, maka syaitan mengatakan uzkur kaza, ingatlah ini, ingatlah itu, ingatlah ini, ingatlah itu. Itu sebabnya banyak yang teringat kalau lagi
sholat. Bener ya? Nabi sendiri kok yang ngabarin. Nabi sendiri yang ngabarin. Bedanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setannya, korinnya sudah masuk Islam. Maka setan dan korinnya udah nggak berdaya memperdaya Nabi, justru ikut sholat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kan korinnya belum Islam semua nih Pak. Yang punya hak mengislamkan korin cuma Al-Ghaus, namanya wali tertinggi. Kalau di fikih namanya mujtahid, imam mujtahid. Kalau ini Imam Al-Ghaus, bukan namanya Ghaus, bukan. Itu gelarnya. Kalau di akhir zaman ya Imam Mahdi. Ya, hanya itu yang bisa mengislamkan. Saya nggak bisa mengislamkan ya Pak. Itu bukan otoritas saya. Saya ngabarin doang. Ya. Nah, sekarang kita masuk ya. Jadi tasawuf apa tadi? Ilmu mengenai ihsan. Apa faedahnya? Mengetahui amal diterima atau ditolak. Maka Nabi kasih kabar gembira, ada orang yang diterima amalnya 1/4, ada yang 1/3, ada yang setengah, ada yang 2/3, ada yang semua, ada yang enggak, 10% aja Pak. Kabar gembiranya apa? Alhamdulillah masih diterima lah, walaupun cuma berapa gitu. Kita bisa tahu itu Pak. Habis sholat itu kita zikir. Kenapa habis sholat itu zikirnya istighfar? Kan kita sudah diampuni seharusnya. Kan Nabi mengatakan sholat 5 waktu itu seperti seseorang punya sungai di depan rumahnya, lalu dia mandi 5 kali. Betul? Hadis ini masih ingat? Ya. Tapi kenapa ba'da sholat masih istighfar? Itu istighfar bab terima atau tidak terima. Maka ini kabar gembiranya Pak. Ciri-ciri sholat kita dimaklumi oleh Allah. Kita mau istighfar habis sholat, tapi istighfarnya harus dinaikin. Bukan istighfar dosa fisik saja, tapi sudah masuk istighfar minta ampun dari sholat yang tidak khusyuk, dari zikir yang tidak daim, yang tidak langgeng di kolbu. Sembari kita sholat, itu kan pikiran kita kemana-mana. Jadi pikiran itu mau kemana, kolbu ini mau kemana gitu. Kolbu itu hanya maunya satu, Allah. Pikiran maunya selain Allah. Berperanlah di situ. Kita mengistighfarkan itu. Insya Allah Allah maklumi nanti. Itu maksudnya. Maka jangan-jangan ibadah kita yang diterima bukan sholatnya, tapi istighfarnya. Gitu Pak. Nah, ini yang sering saya sampaikan ketika Nabi bersabda bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hambaku, jika engkau tidak merasa berdosa, aku akan datangkan generasi baru yang merasa berdosa, lalu mereka minta ampun kepadaku, fa'aghfiru lahum, lalu aku ampuni mereka. Kita ini pernah merasa berdosa enggak? Itu dia. Inilah ilmu tasawuf. Cuma karena istilah ini ditolak banyak orang ya, jadi saya sekarang menjadi ghuraba Pak, jadi gharib ya, jadi asing udah. Karena ustadz muda udah gak mau ngomongin ini, malu katanya, takut ditinggal jamaah. Bapak mau ninggalin saya? Kira-kira gimana? Mau ninggalin gak nih? Ya. Saya jawab, jadi ada orang ngomong saya, Ustadz, ente nggak takut nanti dihujat oleh kelompok fulan, dihujat oleh manhaj fulan? Ente nggak takut nanti ditinggal jemaah? Ada Pak yang negur saya begitu. Jawaban saya apa? Afwan akhi, saya berdakwah bukan untuk diikuti fulan, bukan untuk dipuja si fulan, tapi saya mengajar berdakwah ilallah. Saya belajar untuk membawa diri saya kepada Allah dan mengajak kawan-kawan kita kepada Allah semampu kita. Jika tidak mau ya sudah ya. Udah gitu aja Pak kita jawab. Dan sampai hari ini dia gak mau ngajarin tasawuf ya. Kalaupun ngajarin itu dikasih judul lain. Kita katakan, mau sampai kapan ente begitu? Ya. Di zaman sudah begini, orang sudah terang-terangan memerangi ahlus sunnah, perangkat-perangkat ilmu ahlus sunnah. Ini jangankan tasawuf Pak, mazhab aja ditentang sama mereka. Apa kata mereka?
Tidak ada mazhab dalam Islam. Tidak boleh ikut mazhab. Para imam mazhab melarang ikut mereka. Dipakai kalam-kalam itu. Imam mazhab seperti Imam Syafi'i ketika mengatakan la tuqalliduni, jangan taklid kepadaku. Beliau ngomong ke siapa? Ngomong ke kita atau ngomong ke siapa? Kira-kira harus bayang-bayangin nih. Imajinasikan Pak, beliau ngomong ke siapa? Orang yang diajarinnya disebut siapa? Muridnya. Muridnya itu siapa aja? Muzani, Muradi, Buwaiti, Humaidi. Itu level-level gurunya Bukhari semua Pak. Humaidi terakhir yang saya sebut itu gurunya Imam Bukhari. Selevel mereka Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rawi, murid semua. Apa kata Imam Syafi'i? Jangan taklid kepadaku. Kenapa? Imam Syafi'i sudah memberikan perangkat ilmu kepada mereka. Nih, kalau ada dalil, ada persoalan, kamu olah sendiri. Tapi kalau bapak-bapak ini yang nggak pernah nyantri dulu udah lupa, udah nyantri masuk kuliahnya juga nggak jelas, ya. Ini berapa tahun UIN IAIN itu terjajah oleh kurikulum yang nggak jelas, ya. Lama Pak, lama sampai ya sekarang kemudian mereka mulai sadar lagi, dibalikin lagi itu yang kurikulum lama-lama itu, ya. Lama buku terjemah yang dibaca. Akhirnya kawan-kawan kita santri-santri masuk UIN IAIN nggak bisa baca kitab lagi Pak. Padahal mereka lebih vokal daripada yang tamatan Timur Tengah. Timur Tengah kan nggak ada presentasi. Coba tanya teman-teman kita Timur Tengah, presentasi kuliah itu nggak ada. Maka kalau ngomong tuh ngedoktrin kebanyakan, ya, nggak semua. Kalau anak UIN, anak IAIN, enggak. Mereka ketika menjelaskan sesuatu itu ya bisa berkilah dulu, berteori dulu, karena udah biasa berdebat. Cuma baca kitabnya udah mulai longgar. Nah, saya 7 tahun mengajar di UIN sampai 2019. Saya menghidupkan dari 2012 tuh saya menghidupkan ngaji kitab. Jadi kuliah itu ngaji kitab, dibawa ke teater, semua kelas tuh pakai kitab. Sempat lumayan hidup itu kajian kitab ya, tapi takdir Allah saya meminta supaya didekatkan dengan ahli Quran, ya kita jadi pindahnya ke Institut Ilmu Al-Quran. Cuma saya lebih nyaman ya, secara rohani saya lebih nyaman. Cuma kita berharap UIN IAIN sebagai corong ahli sunnah nanti bisa kembali ke khitahnya. Amin ya rabbal alamin. Biar nggak dituduh liberal lagi ya. Apalagi ada buku tuh pemurtadan di IAIN. Ini kan nggak bener nih sebenarnya. Taib. Bapak saudara makan Allah, jika kita tidak mulai angkat kajian-kajian seperti ini, mungkin 5 tahun lagi kajian tasawuf habis Pak ya. Yang tersisa cuma pusat-pusat zikir yang sudah nggak ada kajiannya. Tambah benerlah tuduhan bahwa sufi nggak punya ilmu. Dulu Imam Syafi'i mengatakan sufi itu kasulun jahul, udah pemalas, jahil lagi. Kenapa? Ada dulu orang berpakaian sufi. Sufi itu pakaiannya dulu suf, pakaian wol. Wol itu dulu pakaian murah Pak. Sekarang kan pakaian mahal. Kalau kita musim dingin pergi ke subtropis itu mahal itu baju. Ya. Imam Syafi'i melihat ada orang pemalas nggak mau ngaji, nggak mau bekerja dan jahil, pakai baju sufi. Maka beliau sindirlah, ya sufi ya begitu. Diabadikanlah kalam ini dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i karya Imam Al-Baihaqi. Tapi di bagian lain Imam Syafi'i memuji sufi. Kok ini nggak ditampilkan dalam diwan-diwannya, syair-syairnya? Bahkan beliau mengatakan, aku belajar dari kalangan sufi satu kalimat yang sering kita dengar semenjak kita kecil, al-waqtu sayfun. Pernah dengar? Waktu itu adalah pedang. Jika engkau tidak menebas dengannya, engkau akan ditebasnya. Itu kalam siapa Pak? Kalam sufi, bukan hadis Nabi. Dalilnya apa? Wala takun minal ghafilin. Surat Al-A'raf ayat 205. Jangan kamu jadi orang yang lalai dengan waktumu, dengan masamu. Diturunkan makna itu oleh sufi menjadi al-waqtu sayfun. Dulu saya konsen kajian hadis, sibuk ngurusin hadis dhaif, sahih, dhaif, palsu. Ya, tapi jenuh juga Pak ya. Ilmu hadis itu kan ilmu alat, bukan ilmu maksud, bukan ilmu tujuan. Ada keras gitu di hati saya, merasa
kok aku merasa kayak suka nyerang orang ya, nyerang ustadz siapa yang hadisnya nggak sahih gitu. Akhirnya saya kemudian kembali ke kajian ahli sunnah yang kajian akidah. Kajian akidah bertahun-tahun kita buat daurah. Ternyata nggak bisa juga menenangkan hati saya. Apa yang bikin tenang hati saya ketika belajar kitab ini, ilmu tasawuf. Nah, maka saya sedang berbagi sharing pengalaman ketenangan itu. Semoga nanti Bapak Ibu memburunya, mencarinya sendiri. Ya, cari gurunya, cari ahlinya. Kita masuk saja ke kitab Al-Babul Awwal, bab pertama. Bab pertamanya dimulai dari taubat. Apa arti taubat? Sering dengar kata taubat nggak? Kita biasanya sering bilang kalau teman kita jarang ke masjid, tumben lo taubat, kan gitu. Ya, itu bukan taubat, Pak. Bukan itu yang taubat. At-taubah itu kalau bahasa Arab ar-ruju', kembali, berbalik dari dosa, berpaling dari dosa. Ar-ruju' anidz-dzamb. Dosa itu dibagi 3. Dosa fisik, dosa batin yang namanya nafsiyah, jiwa, kolbu, ada dosa rohani. Jadi tiga pangkat dosa. Dosa fisik ya mata yang nakal, telinga yang mendengarkan yang nggak benar. Nah ini orang awam semua udah beres. Bahkan orang-orang yang menganggap tasawuf ini ajaran sesat, mereka jarang punya dosa yang ini. Tapi ada dosa kolbu, dosa nafsiyah, merasa lebih pintar, itu sombong namanya, merasa lebih benar, merasa imamnya ahli bid'ah, dia ahli sunnah. Kan ada tuh jamaah yang begitu, ya. Hati-hati antum kalau begitu, kena tuh sudah ya. Merasa kita yang sholat ini lebih benar daripada orang nggak sholat gitu. Merasa kita yang menikah ini lebih benar daripada orang-orang yang nakal di luar. Belum tentu. Masih ingat PSK di zaman Bani Israel? Allah ampuni semua dosanya cuma karena dia menyayangi seekor anjing. Kita yang sholat setiap hari ini, jangankan anjing, manusia aja kita nggak sayang. Mau jadi wali Allah dari mana? Ya. Jadi kadang-kadang Allah angkat seseorang jadi wali, kekasihnya, bukan dengan sholat, Pak. Sholat ini kewajiban badan sudah. Haknya badan kita emang sholat. Tapi Allah lihat kolbunya. Ketika si perempuan yang sangat banyak dosa ini, sangat hina lah kalau bagi orang awam, mungkin kalau orang agamawan menganggapnya, najis nih perempuan. Tapi kolbunya tersimpan nur rahmah, nur cahaya kasih sayang Allah, inti dari Rahman dan Rahim, yang diulang-ulang di Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kan diulang berapa kali Pak Bismillahirrahmanirrahim di Quran? 114 ditambah dengan surah An-Naml 114. Perintah sholat, aqimis sholat, ya, aqimis sholat. Sholat lebih kurang ya kalau yang digabung dengan zakat 26-an. Kalau yang sendiri sekitar 50-an. Lebih banyak Rahman dan Rahim. Maka jika kita sholat tidak menumbuhkan Rahman dan Rahim, sholatnya gagal. Gitu. Sholat kan sujud nih. Jika sholatnya tidak membuat pribadi saya pribadi yang sujud, yang rendah hati, maka saya sholat pun, tapi yang sholat baru badan. Nafsnya belum sujud, kolbunya belum sujud. Nah ini yang diistighfarkan kalau habis assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita minta ampun Pak, ampunkan aku ya Allah, kolbuku belum sujud, perasaanku belum sujud, egoku belum sujud, emosiku belum sujud. Sudah begitu belum istighfarnya? Nah coba mulai nanti Pak ya. Nanti sholat, habis sholat istighfar. Kalau gitu kira-kira istighfarnya cukup nggak 3 kali? Nggak cukup. Gak cukup Pak, barulah nyambung kita. Kenapa Nabi istighfarnya 70 kali? Dihitung-hitung segitu Pak jadinya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, apa kata beliau? Di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 3 ya, Allah menyebut dirinya Ghafir dzanbi wa qabilit taubi.
Allah lah yang mengampuni zan, dosa, wa qabilit taub, dan menerima taubat. Jadi taubat ini bukan masalah bagus bacaannya, ya. Dan di Al-Quran kita sering mendapatkan tawabin, ya. Misalnya ada ayat, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawabin. Apa arti tawabin? Kalau harfiah di terjemahan orang yang bertobat, tapi makna aslinya itu lebih dari itu, Pak, karena sudah ada tasdidnya, mubalaghah. Tawabin artinya orang yang doyan tobat, orang yang doyan tobat. Dan itu ada di pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah candu tobat belum, Pak? Pribadi tobat itu ciri-cirinya tidak merasa suci. Nah, sudah sampai level itu belum kita? Ini ceknya sederhana aja nih. Ketemu orang yang suka maksiat, hati kita merasa kita lebih baik dari dia, atau bilang, semoga aku dijaga supaya tidak terjebak dengan apa yang dia lakukan. Dia belum tentu lebih hina daripadaku. Nah, ini pribadi taubat namanya. Tapi kalau kita jalan keluar, ibu-ibu yang berjilbab ini ngelihat orang nggak berjilbab, terus mengatakan, itu laknat, perempuan neraka, gitu. Udah keluar bahasa-bahasa begitu. Ini sama dengan kasus seorang ahli fikih yang didatangi algojo pembayaran. Jadi algojo bayaran ini. Jadi dia disuruh bunuh orang. Udah berapa yang dibunuh sama dia? 99. Ya. Kata algojo, kata si ahli fikih ini, ente udah bunuh 99 orang, nggak ada tobat bagimu. Dibunuhlah orang itu. Nah, nih, apa bedanya kita sama dia? Riwayat itu sindiran buat kita. Kalau ada orang pemaksiat, walaupun bunuh 100 orang, nggak boleh kita anggap dia hina. Siapa tahu hatinya sedang mencari kebenaran. Allah kan yang dipandang kalbu orang. Allah nggak pandang fisik kita, Pak. Sama sekali. Saya pakai begini nih, Allah nggak pandang. Pakai kopiah, Allah nggak pandang. Jenggot saya panjang, Allah nggak pandang. Yang dipandang kolbu saya lagi ngapain nih, ya. Kolbunya merasa bergantung kepada Allah, merasa hina di hadapan Allah, atau merasa lebih mulia daripada makhluk. Itu yang Allah pandang tuh. Nah, kita yang mana, Pak? Innallaha yanzuru ila qulubikum. Yang Allah pandang itu kolbumu, bukan serbanmu, bukan kopiahmu, bukan pakaianmu. Nah, makanya saya mengimbau kalau ngisi kajian training untuk para dai, kita ngajak, wahai tuan-tuan dai, para ustadz, para syekh, para kiai, tolong jangan sibuk di performan pakaian, sorban kayak gamis, enggak. Ente sibuk ngurusin kolbu. Gimana caranya? Sebelum jamaah kita bangun duluan. Ngapain? Istighfar, Pak, kerjaannya. Ini yang disebut dalam surat Zariyat, ya. Wabil asharihum yastaghfirun. Ciri-ciri penghuni surga itu ketika orang tidur, dia bangun, ngapain? Yastaghfirun. Mereka merasa berdosa, mereka minta ampun kepada Allah. Nah, ini Bapak Ibu saudara makan Allah, walaupun Bapak sebagian bukan dai, bukan ustadz, bukan guru, coba amalkan itu. Itu dijamin masuk surga udah. Ya, ayatnya jelas, ya. Bahwasannya penduduk ahli surga itu amalannya yastaghfirun, mereka minta ampun di saat orang sedang tidur. Artinya dia nggak bisa tidur karena kepikiran dosa. Kenapa kita bisa tidur, Pak? Karena kita lupa sama dosa kita, benar nggak? Nah, inilah nikmat dari Allah, namanya lupa. Jadi lupa itu untuk manusia kesempurnaan, bagi Allah itu kemustahilan. Nggak mungkin Allah bersifat lupa. Tapi bagi kita itu sebuah kesempurnaan. Coba kalau kita ingat semua orang yang nyakitin hati kita, Pak, bisa tidur nggak? Nggak bisa. Kita ingat semua orang yang pernah berkata kasar, kita nggak bisa tidur. Apalagi ibu-ibu nih yang hatinya lebih lembut dari bapak-bapak yang pernah dulu sakit hati, putus cinta atau bercerai. Kalau Allah nggak kasih lupa, itu nggak bakal bisa tidur. Maka lupa itu kesempurnaan bagi kita. Nah, saat kita lupa itu, Nabi beristighfar dari kelupaan itu.
Ya Allah, aku minta ampun karena aku lupa kalau aku berdosa. Nah, itu istighfar juga tuh. Nah, orang kalau sudah tahu nih celah-celah istighfar, ternyata banyak yang perlu kita istighfarkan, baru dia disebut tawwabin. Ya. Maka orang begini karakter keduanya tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Ini disebut dengan tawwabin. Mau segunung, setinggi langit dosanya, dia masih ada harapan. Allah pasti bisa mengampuniku. Ya, bukan berarti dia kemudian enak-enakan maksiat, enggak. Dia setiap kali salah dia punya harapan, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan di sini, ya, apa hukum taubat? Selama ini istighfar hukumnya apa? Yang kita tahu, sunat ya? Enggak, Pak. Dalilnya apa? Dalam surat An-Nur ayat 31 Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun, bertobatlah kepada Allah semuanya wahai orang-orang beriman. Ini perintah bukan? Berarti wajib. Maka beristighfar, bertaubat itu wajib hukumnya. Lalu dikatakan oleh beliau, at-taubah itu ada tingkatan-tingkatannya, ya. Ada model-modelnya. Ada orang yang ciri-ciri diterima tobatnya, dia bisa melupakan dosanya. Ada yang kedua, ciri-ciri orang yang diterima tobatnya, dia tidak bisa lupa dosanya. Ternyata ini perbedaan antara dua guru dan murid. Jadi suatu kali Imam Sari Sakti, gurunya Imam Junaid, itu ditanya, apakah tobat yang diterima itu wahai Tuan Guru? Apa jawaban beliau? Antansa dzanbak. Kamu bisa move on, melupakan dosamu, lalu kamu bisa membuat lembaran baru. Ini menurut Imam Sarius Sakti. Kalau Imam Junaid, muridnya apa? Muridnya lanjutan dari yang tadi. Ketika ditanya, gurunya sudah meninggal. Menurut gurunya begitu, tapi ketika beliau menjelaskan kepada murid-muridnya, taubat itu ketika engkau selalu ingat bahwa engkau berdosa. Nah, bedakah terjemahnya? Engkau mengingat dirimu bahwa dirimu adalah pendosa, sehingga merasa hina terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika nyuruh kita baca Quran, perintahnya apa? Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kenapa? Karena banyak orang baca Quran ada riya dalam dirinya. Banyak orang baca Quran, dia merasa lebih benar dari orang lain. Mau imam, mau jamaah sama. Semoga kita nggak masuk ke bagian yang itu, ya. Lalu dikatakan dalam kitab ini bahwa taubat itu ada taubat orang awam, ada taubat orang khawas. Nah, tadi yang saya jelasin itu. Taubat orang awam itu dari dosa-dosa fisik. Nah, rata-rata orang-orang yang ekstrim itu mereka jarang punya dosa ini. Disebutkan oleh Imam Syahrastani, kelompok-kelompok ekstrim, pemberontak atas nama agama dari dulu, itu mereka terjaga dari dosa-dosa fisik. Tapi hati mereka belum tentu terjaga dari dosa batin. Ya. Maka disebutkan di sini, taubatnya para khawas. Nah, ini udah taubatnya para wali, Pak. Kalaupun kita belum kekasih Allah, wali Allah, minimal kita berguru atau mendapatkan ilmu kewalian. Apa salah satu ilmunya? At-taubah minal ghaflah. Taubat dari kelalaian. Ini yang saya jelaskan di awal tadi. Coba nih dirasa-rasa. Nanti kalau tobatnya dari kelalaian dalam sholat atau masih dari maksiat biasa? Kalau masih dari maksiat biasa, berarti tobat kita masih tobatul awam. Mau kalau udah naik, setelah tobat dari dosa-dosa fisik, dosa biasa, kita minta ampun kepada Allah dari dosa merasa lalai itu, ya. Dosa merasa tersinggungan, nih hati-hati nih ya, pengurus masjid, hati-hati Pak pengurus. Ustadz juga gitu, Pak. Ustadz itu lebih makan hati daripada pengurus masjid kadang.
Saya nggak usah cerita deh, banyaklah nastapa jadi dai, jadi guru itu ya. Harus betul-betul kuat mentalnya, kalau enggak rusak, ikhlasnya rusak. Nah, itu istighfarnya berat lagi tuh ya. Makanya dai-dai itu kadang futur, dia kemudian down. Bukan masalah honornya dia, tapi kadang-kadang masalah muamalah muridnya. Jadi guru itu diuji sama muridnya ya, sebagaimana orang tua diuji sama anaknya. Nah, jadi guru-guru, ustadz, kiai-kiai diuji sama jamaahnya. Ada yang jadi jamaah ini kan terbagi dua, murid yang sungguh-sungguh sama murid yang shadiq, murid yang kazib ya. Murid yang shadiq, murid yang mengikuti gurunya karena dia melihat ada kebenaran dalam di gurunya, bukan karena gurunya sempurna. Ingat itu. Kalau murid yang kazib, ini murid karena dia melihat ada kesamaan yang dia cari dari gurunya. Jadi hasrat dia terpenuhi oleh si guru itu, maka dia kemudian senang sama guru itu. Suatu saat jika keluar dari kalam gurunya sesuatu yang nggak sesuai dengan ekspektasi dia, ditinggalkan gurunya. Ini yang disebut dengan murid yang kazib, jamaah palsu ya. Jamaah palsu itu Pak. Nah, semoga Bapak Ibu ketika berguru kepada siapapun guru di sini yang duduk di kursi yang mulia ini, semoga bergurunya sungguh-sungguh karena melihat ada cahaya ilmu pada guru tersebut, bukan karena dia sempurna ya. Nah, jangan sampai kita mengikuti guru karena sesuai dengan hasrat kita. Ini banyak. Saya dulu berguru begitu Pak. Ketika ekspektasi saya gak ada, saya tinggalkan. Bahkan saya kata-katain itu gurunya. Nauzubillah min dzalik. Dari online. Taib. Wah, canggih amat antum pakai online. Baik, ini ada berapa waktu lagi? 5, 10? Taib, ini ada pertanyaan ya. Pak Lukman Hakim, Pak Ustadz, syukron materinya. Bagaimana realisasi ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah itu ibadah murni dengan ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni. Contohnya ngaji. Ngaji ini kan ghairu mahdhah. Apalagi kita kerja niatnya menafkahi keluarga, itu ibadah Pak. Itu ibadah juga. Disebut ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni. Apa yang kita harus lakukan dalam merealisasikan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah ya? Di mana kebanyakan kami adalah orang awam. Nah, jadi beliau lagi bertanya tentang cara menerapkannya. Allah berfirman ya dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Masih ingat ayatnya? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun. Ya'budun secara harfiah artinya menyembahku. Tapi berkali-kali saya menerjemahkan ya'budun artinya mengenalku. Ibadah mahdhah, ibadah fisik kita dan kolbu, itu sholat, zakat, haji, umroh, ya, sholat sunat ya. Ibadah ghairu mahdhah ini ibadah yang isinya untuk mengisi rohani, tapi kadang-kadang fisik kita nggak kebawa. Dan perlu diketahui kadang-kadang ghairu mahdhah itu secara kualitas lebih tinggi daripada mahdhah, kadang-kadang lebih wajib daripada mahdhah. Contohnya ketika ada ta'lim, kita masuk masjid, mau tahiyatul masjid, lebih dahulukan tahiyatul masjid atau ta'lim? Tahiyatul masjid apa ta'lim? Tahiyatul masjid sunat nggak? Ta'lim itu wajib atau bukan? Wajib, cuma dia ghairu mahdhah. Wajib tapi ghairu mahdhah, gitu Pak. Nah, nanti bisa diterapkan semuanya nih ya, termasuk sholat syuruk. Tapi antum terserah ya, kita nggak paksa. Kalau mau sholat silakan, cuma kalau ngikutin ilmunya, kajian masih berjalan lalu syuruk masuk, nah, tinggal pilih yang sunat atau yang wajib gitu. Itu nggak masalah ya. Terus apa saja yang kita niatkan untuk Allah, untuk membantu hamba-hamba Allah,
keluarga kita kan hamba Allah, maka itu ibadah ghairu mahdhah. Apalagi kalau bapak ini kerja, niatkan saya nanti mau zakat dari kerjaan ini. Udah pak, itu dari awal berangkat sampai bulan besok dapat gaji, itu semua dihitung ibadah, ya, hitung ibadah semua. Tapi ingat juga, ada ibadah mahdhah karena niatnya tidak benar, itu nggak dapat apa-apa. Saya sholat supaya disebut ahli ibadah, ya. Saya ngajar, ibadah mahdhah nih, saya ngajar supaya disebut orang alim, supaya disebut ustadz sunnah, ustadz aswajah, ya. Nah ini ibadah ghair mahdhah, ataupun mahdhah nggak dapat apa-apa saya, paling-paling dapat honor, pulang-pulang cuma dapat honor, nggak dapat pahala saya. Nah, inilah kejadian guru-guru di madrasah, kiai-kiai di pesantren. Kalau mereka tidak main kolbunya di sini, realisasi mahdhah ghair mahdhahnya tidak berhasil. Tujuan dia mengenal Allah tidak berhasil. Tadi coba diartikan, aku ciptakan jin manusia, tidaklah aku ciptakan mereka kecuali untuk mengenalku. Maka semua aktivitas mengenal Allah itu adalah wajib. Mau bentuknya ta'lim, mau bentuknya zikir, mau bentuknya sholat, maka kita nggak perlu benturkan. Kalau ada teman kita tadi waktu masuk masjid dia sholat sunat dulu, padahal kita lagi ta'lim, nggak masalah pak, biarin. Kenapa? Mungkin dia menganggap itulah mengenal Allah, nggak ada masalah. Sama misalnya antum lagi ta'lim, masuk syuruk, ada orang sholat sunat, berarti mungkin itu pemahamannya, itu tidak masalah juga. Tapi kalau ngikutin ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah sesaat itu lebih afdal dari 1000 rakaat. Dalilnya mana? Ada dalam Sunan Ibnu Majah, ya. Dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan 2 riwayat. Satu riwayat menyebutkan satu bab ilmu lebih utama daripada 100 rakaat. Di riwayat kedua lebih utama daripada 1000 rakaat. Satu 100, satu 1000. Ini cuma menunjukkan kualitas. Tergantung ilmunya ngarahin kemana nih, ngarahin mengenal Allah atau mengenal selain Allah. Jika mengenal Allah, maka satu nafas yang kita tarik saat kita ngaji lebih afdal daripada 1000 nafas yang kita tarik waktu kita ibadah. Berarti ibadah ini 2, ibadah fisik bernama ya kita sedekah, kita sholat. Ada ibadah ruh. Apa ibadah ruh? Ma'rifatullah, mengenal Allah SWT. Nanti pak, kalau Allah izinkan kita masuk surga, bapak akan ingat kalam saya ini. Kalau kita masuk surga, amin. Yang kita rindukan nanti ketika masuk surga 2 aja, saat zikir sholat. Yang paling dirindukan lagi saat kita ngaji ma'rifatullah. Saat-saat itu yang akan dikenang, zikir sholat, ma'rifatullah, mengenal Allah. Kita akan merindukan itu, ya. Dan kita menyesal, ya Allah, kenapa dulu hidupku tidak dihabiskan untuk mengenang Engkau di dunia, untuk bermakrifat kepada Engkau, untuk sholat kepada Engkau di dunia. Jadi tolong pak, besok kalau kerja berangkat zikir aja di jalan, ya. Radionya kecilin aja. Selesain dulu wirid nih, saya ijazahkan wiridannya. Pertama istighfar 100. Ini wirid para sahabat Nabi, kemudian dirumuskan oleh Imam Abdul Hasan Syadzili. Pertama apa? Istighfar 100 sambil jalan aja. Ya, lihat aja tuh jamnya, kira-kira kalau udah 3 menit selesai. 3 menit atau 5 menit selesai. 15 menit doang atau 20 menit. Yang kedua, la ilaha illallah. Sama kan zikir-zikir lama juga kan? Ini yang kita sebut di khutbah kemarin. Jika ada orang membaca la ilaha illallah, ada orang baca gitu dari kolbunya, Allah kan selalu mandang kolbu kita. Untuk orang yang membaca ini, Allah berikan pandangan istimewa. Di belah langit dan bumi, Allah sekedar memandang dengan keistimewaan rahmatnya, bahwa orang ini diangkat jadi kekasihnya. Ini nanti bapak sambil nyetir bisa jadi waliullah, ya. Jadi jadi Allah mudah pak. Yang penting bacanya lisan baca, kolbu mengikuti. Tapi walinya baru wali umum, ya, belum wali khusus. Wali khusus ada tugasnya, kerohaniannya. Gak kuat antum itu, ya. Wali khusus itu ada tugas berat.
Tugasnya kalau muallim itu siap dibenci orang, ya, siap mendatangi tempat-tempat yang tidak ada materi di situ, ya. Di situ hanya menghabiskan materi kita. Ada Pak nanti orang-orang begitu tuh ada. Itulah Nabi. Nabi kan datang ke mana-mana. Itu pakai dananya, pakai dana sahabat. Habislah dana mereka untuk dakwah. Puncaknya jihad. Ini dakwah belum ada, udah jihad-jihad aja ya. Hayya alal jihad, ya. Ke laut aja kalian tuh ya. Orang belum ngaji bab tentang apa itu ibadah dengan benar, mereka sudah buat hayya alal. Mana ada di kitab fikih, di kitab hadis hayya alal sholat diganti hayya alal jihad. Itu bid'ah itu Pak. Itu yang finnar kata Rasulullah itu. Ya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarat. Yang membuat-buat hal-hal yang tidak dilakukan, yang tidak ada dasarnya dalam agama ini, tertolak. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ya, hadis Tirmizi. Di Imam Muslimnya, iyyakum muhdatsatil umur. Jauh-jauh perkara baru. Apa itu? Kullu muhdatsatin bid'ah. Segala sesuatu yang baru yang tidak ada dalilnya bid'ah. Nah, ini bahaya ini. Semangat jihad tapi nggak pakai ilmu. Karena nggak punya makrifat jihad. Jadi jihad itu ada makrifatnya juga. Sehingga jelas kita berjuang untuk apa, dengan cara apa, kapan waktunya itu ada. Main buru-buru aja Imam Mahdi keluar ya. Belum Pak, tunggu dulu, Imam Mahdinya masih sembunyi. Ya, masih disembunyikan Allah. Sabar-sabarlah ya. Pertanyaan kedua, Nabi Muhammad kan maksum, tidak punya dosa. Dosa apa yang ditobatkan, yang beliau baca saat istighfar? Itu dosa yang disebut dalam hadis innahu la yughanu ala qalbi. Hadis ini sahih ya. Sesungguhnya ada ghain yang menutupi kalbuku. Apa arti ghain? Nurun, cahaya yang menyilaukan kalbu Nabi. Fa'atubu ilallah wa astaghfiru ilaihi 70 marrah. Maka aku bertobat minta ampun kepada Allah 70 kali. Jadi Nabi dapat nur ilmu, nur dibukakan alam langit, alam bumi Pak kepada Nabi. Ketika Nabi melihat itu, Nabi istighfar. Kalau kita kan pengen ya, penasaran ya ngelihat alam lainnya. Bener. Penasaran nggak ngelihat surga? Nabi ngelihat surga itu yang disebut ghaib. Nabi ketika dibukakan oleh Allah, tersingkaplah ini surga, ini neraka. Disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi, Imam Bukhari. Ketika Nabi lagi mimpin sholat, tiba-tiba beliau maju ke depan dan tangannya kayak memetik sesuatu, tapi tiba-tiba beliau mundur, kayak ketakutan sesuatu. Ketika sholat beliau cerita, tahukah kalian kenapa aku maju dan ingin memetik sesuatu? Aku melihat ada pohon-pohon surga dan buah-buahannya. Tiba-tiba aku ingin memetiknya. Lagi sholat tuh. Coba kalau imam kita begitu kan, sholatnya nggak selesai-selesai Pak. Tiba-tiba dalam waktu sekejap berubah. Allah ganti yang dilihat Nabi adalah neraka. Maka beliau mundur. Nah, Nabi memandang itu tersilaukan oleh akhirat. Ini yang disebut ghain. Maka Nabi minta ampun karena beliau sempat terobsesi ngambil buah-buahan surga. Itu aja Nabi istighfar. Ya, kalau kita pengen surganya ya, maka istighfar kita masih jauh di bawah istighfarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira begitu. Jadi Nabi tidak ada dosa fisik udah nggak ada. Yang meyakini Nabi berdosa, dosa kecil itu Syekh Ibnu Taimiyah. Maka dibantah, masuk penjara beliau di zaman hidupnya. Dalam kitabnya Majmu' Fatawa beliau mengatakan Nabi terpelihara dari dosa besar tapi tidak dosa kecil. Ini kekeliruan besar beliau, dikritik oleh para ulama. Pertanyaan terakhir, Ustadz, maaf tadi Ustadz mencontohkan kisah wanita yang hina ya, dan seekor anjing yang mendapatkan rahmat. Apakah kejadian yang akhir-akhir ini sedang viral, seorang artis yang mengenal ulama besar bisa masuk ke kategori ini? Kira-kira gimana Pak? Pertama, wallahu a'lam. Tapi kenapa Nabi menyampaikan hadis tadi? Karena itu akan terjadi setiap masa Pak. Setiap masa ada perempuan yang begitu nggak?
Setiap masa ada ahli fikih yang ganas nggak? Ada. Tapi kalau dia main-main aman neraka, saya juga takut juga, Pak. Ya, dia bilang apa tentang neraka? Biar gue masuk neraka gitu ya. Itu saya juga asrem. Ya kita berharap dia tobat lah. Kita juga tobat. Pintu tobat kan masih terbuka. Ya, masih terbuka. Ya, jangan deh ngomong-ngomong begitu, bahaya. Ya. Kenapa? Kata Nabi, al-bala muwaqqalun bil kalam. Bala, bencana, azab itu kadang-kadang diturunkan asbab kalam. Ini kita kasih pesan aja dia, ya. Dia kan orangnya dermawati itu, dermawan ya, suka ngasih. Ya mirip-mirip itulah. Cuma kok ngomong begini nih, bisa rontok lagi amalannya nih. Ya. Kita nggak boleh memandang rendah, Pak. Siapapun nggak boleh. Saya minta ampun kepada Allah jika saya memandang rendah siapapun, baik yang sefaham, tidak sefaham, yang taat ataupun maksiat. Ini yang kita sebut hijab. Jadi hijab itu dibagi dua, Pak. Allah itu menguji kita dengan dua jebakan. Satu jebakan taat disebut hijab cahaya. Yang kedua jebakan maksiat disebut dengan hijab kegelapan. Kalau orang terjebak dengan taatnya, dia akan merasa suci. Saya merasa lebih suci ini dari orang. Sama, orang terhijab dengan nasabnya bisa merasa nasabnya menjamin hidupnya. Hati-hati juga nih para habaib, hati-hati juga. Walaupun antum itu keturunan Rasulullah, nanti yang akan memutuskan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah kan dapat laporan nanti. Siapa cucu-cucunya yang mengikuti ajaran Nabi? Yang nggak diikutin dipecat, Pak, kehabibannya. Tapi karena kita nggak tahu, kita serah saja kepada Allah. Maka jika ada habaib yang aneh-aneh, kita diam aja, Pak. Kita serahkan kepada yang ahlinya. Sudah ada yang ngurus. Ya, dulu waktu saya ketemu dengan seorang kawan saya Habib, dia bilang, udah Ar-Razi, yang habaib urusan kita Alawiyah. Ya sudah, semenjak saat itu saya nggak mau ngerecokin masalah para zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau Syiah mereka, mau ekstrim, kita nggak mau urus. Itu sudah ada yang ngurus. Jadi Bapak Ibu tolong jangan nyinyir kepada zuriat Nabi. Ya, kenapa? Kan mereka punya nasab. Nasab Nabi ini jaminannya langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu nasabin in qata'a ila nasabi. Semua nasab terputus kecuali nasabku. Itu jaminan dari Nabi. Paling kita 4 buyut ke atas. Kalau mereka sampai ke Nabi Adam bisa dikejar, Pak. Itu ajaibnya. Maka jika ada zuriat Nabi yang aneh, cukup tidak disenangi perbuatannya, jangan pernah ta'nun fin nasab, meragukan nasabnya. Tolong, ini adab kita ya. Baik. Cukup? Ya, fadhal. Mengenai kisah ada pendapat melihat diri kita itu hakikat tapi orang lain syariat, itu maksudnya gimana? Iya. Mungkin barangkali pertanyaannya tadi tentang melihat diri hakikat ke orang lain syariat, itu mungkin ayatnya surat Zariyat juga itu ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu, wafi kan di dalam dirimu, apakah kamu tidak memandang? Tubsirun. Nah, ini yang disebut pandangan tadi, hakikat ya. Istilah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu istilah ulama. Kalau bahasa kita sederhana ya, syariat itu pakaian tubuh, tarekat itu latihan jiwa, hakikat itu pencapaian kolbu, ma'rifat itu kebahagiaan ruh. Ma'rifat itu ilmu artinya. Ilmu, maka disebut ma'rifat. Untuk apa orang berlatih zikir? Supaya dapat ilmu. Untuk apa orang ngaji? Supaya dapat ilmu. Semuanya itu dapat ilmu. Jadi tidak salah istilah begitu ya. Ada lagi? Tadi itu baru 2 saat yang tadi dikasih baru apa? Oh ya, zikirnya ya. Astaghfirullah 100 kali, la ilallah 100 kali. Yang ketiga, salawat 100 kali. Yang pendek aja, sallallahu ala Muhammad. Pendek ya, gak usah ngapal-hafalin. Kalau lebih bagus, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh pakai Sayyidina Muhammad, boleh tidak. Yang ketiga,
Yang keempat, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Orang yang baca ini, yang terakhir ini, subhanallahil azim, ini tidak akan miskin seumur hidupnya. Tapi berzikirlah ini bukan karena takut miskin, tapi karena ingin mendekat kepada yang maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal perasaannya nggak merasa miskin walaupun hidupnya sempat susah. Ya, itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nanti di lain waktu kita syarah. Jika waktunya banyak, tambahkan ya latif 129 kali. Ya latif, ya latif, ya latif. Ya, bisa dihitung pakai ini. Ya latif, wahai yang maha halus, yang maha lembut takdirnya, kudrah iradahnya. Nah, itu ijazah yang saya dapatkan dari masyayikh kita untuk zikir pagi dan sore. Nah, itu yang saya amalkan Pak, pagi kalau pulang pengajian, pulang subuh, itu di rumah, khusus di rumah saya amalin itu, supaya di rumah kita bercahaya. Kalau enggak di kendaraan, ya, supaya kendaraan kita ikut bangga. Jadi dimanapun tempat kita berzikir, itu tempat itu nanti jadi saksi. Dan mereka mengatakan, wahai benda-benda selainku, saksikan bahwa aku sedang ditempati oleh orang yang berzikir. Begitu dalam riwayat Imam Ibnu Barak dan hadisnya hasan. Semoga kita termasuk yang mereka banggakan itu. Amin. Dengan ini saya ijazahkan zikir maksurat, ya, maksurat terpendek 5 zikir. Astaghfirullah, la ilaha illallah, sallallahu ala Muhammad, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, ya latif, sebagaimana saya diijazahkan guru-guru kita. Ya, ala hazinnya wa lima syaikhina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.